Ya, assalamualaikum guys. Bertemu kembali kita di psikologi jalanan. Menyambung beberapa langkah yang telah kita dahulukan di hari sebelumnya. Yaitu kita berbicara bagaimana berbicara terapi tentang keadaan kejiwaan atau psikologi jiwa. Dan juga selalu kami tegaskan bahwa kaedah psikologi jalanan selalu mengambil ilmu dan natijah atau pembelajaran atau hikmah dari apa saja segala ujian yang ada yang kita lalui di dunia ini. Yang dari ujian itu, dari segala musibah, dari segala cobaan, kita mendapatkan ilmu dan pembelajaran. Tuh, yang kemudian tertanam, tersimpan di dalam hati kita. Itu yang dikatakan kejiwaan atau psikologi jalanan. Jadi dia didapat dari perjalanan setelah menempuh ujian. Dan yang kita sudah jelaskan, yang membedakannya terbalik dari keilmuan literatur secara sains yang kita pelajari, di mana kita mendapatkan ilmu dulu, mendapatkan pembelajaran dulu, mendapatkan hafalan, teori-teori, baru kita diuji. Ketika kita berhasil, baru kita naik kelas, baru kita mendapatkan ijazah, sarjana, S1, S2. Kalau psikologi yang ada di alam ini, di alam semesta di jalanan ini adalah kejiwaan yang kita diuji dulu, dari situ baru mendapatkan ilmu, pembelajaran atau natijah. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana kejiwaan itu, bagaimana jiwa-jiwa yang harus diterapi, yang mungkin harus juga kita bagi pendahuluan. Untuk jelasnya mungkin mengulang melihat video yang sebelumnya. Secara umum tetap kita jelaskan bahwa seluruh kejiwaan yang ada di alam semesta ini bukan kebetulan. No accident. Jadi tak ada accident, kejadian yang tiba-tiba, yang mendadak, yang secara kebetulan. Tidak ada satu sedikit pun kejadian. Tidak pula bayi melahirkan di dalam kandungan, tidak pula sebiji benih di dalam tanah, tidak pula sehelai daun jatuh dari pokoknya. Kecuali Tuhan ada di sana. Allah mengetahuinya. Berarti sudah di planning, sudah di setting, sudah di skenario. Di sebelum kita ada, dia sudah mendahului kita. Itulah kehebatan Tuhan. Jadi skenarionya kita singkat. Diciptakannya dua makhluk. Yang pertama yaitu diciptakannya makhluk yang selalu taat di alam semesta skenario Tuhan, yaitu malaikat. Selalu ketaatan, tiada tanding, tiada banding. Ketaatan mutlak. Lalu diciptakan lagi satu makhluk yang cenderung dengan kehawa nafsuan, yang cenderung dengan keingkaran dan kesombongan, diciptakanlah iblis, yang cenderung negatif. Jadi dua makhluk, yang positif adalah malaikat, yang negatif adalah iblis. Oke. Antara dua sisi ini diciptakanlah di tengah-tengah nih satu jenis makhluk terbaru yang bernama manusia al-insan. Dan karena dia ada tengah-tengah, dibekali dengan campuran dua unsur. Yang pertama yaitu sifat malaikat, yaitu ketaatan, ketakwaan, kesolehan. Yang kedua dibekali dengan sifat iblis, yaitu keingkaran, kesombongan, hawa nafsu. Yang kemarin di video sebelumnya kita sudah bahas fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surat As-Samsi ayat 9, ayat 10, ayat 11. Dan aku berikan kepada jiwa itu dua jalan. Fujur, sombong, takabur, segala kerusakan sebelah kiri, diumpamakan takwa, segala ketaatan kepatuhan sebelah kanan. Maka diciptakan makhluk yang unik di antara malaikat dan iblis tadi. Gabungan dua unsur positif dan negatif, gabungan ketakwaan dan hawa nafsu, gabungan ketaatan dan kekufuran. Nah itu. Maka makhluk yang pertengah ini adalah yang paling mulia. Sebab dia mempunyai tenaga yang besar. Untuk taat saja tidak mudah. Dia harus mampu mengendalikan hawa nafsu yang dipunyai oleh iblis yang digambarkan di dalam dirinya. Kalau malaikat hanya taat saja. Kalau iblis cenderung keingkaran. Maka dikatakan manusia paling mulia. Karena dia mampu mengendalikan kejiwaannya. Skenario tadi jadi ada dua yaitu ketakwaan positif, keingkaran negatif, hawa nafsu. Dengan itu skenario berjalan, lalu dibekali alat
Alat-alat untuk pemandu, panduan, pengontrol yaitu mata, telinga, dan hati. Ayat-ayatnya dalam panduan kitab suci sudah kita jelaskan sebelumnya. Dengan alat itu tiga, mengontrol, mengelola, mengawasi, mengarahkan, mengurus kejiwaan tadi. Bagaimana si ketakwaan yang positif tadi dengan tiga kontrolnya tadi mampu mengendalikan hawa nafsunya dipakai untuk beribadah di dunia 24 jam, menciptakan surga di bumi. Itu skenario-nya. Jika keluar dari jalur, gagal. Panduan untuk skenario itu dituliskan dalam kitab suci, Quran, Injil, Zabur, Taurat. Ketika saya adalah Islam, berarti Quran. Dan saya sangat yakin dan sangat fanatik. Ya, apabila kita berbicara panduan kitab suci, kita harus yakin dan sangat fanatik dengan yang kita punya. Saya tak mungkin saya seorang Muslim, saya fanatik dengan yang agama lain. No. Begitu juga agama lain takkan mungkin dengan Quran. Jadi harus yakin dan fanatik, meyakini, bukan fanatiknya dengan ilmu. Oke. Meyakini betul, tidak boleh ragu-ragu. Dalam perjalanan tadi, apabila dikendalikan tadi, apabila jiwa tadi yang mempunyai positif dan negatif, yang mempunyai sifat malaikat dan sifat iblis tadi, gagal dikendalikan oleh mata, telinga, dan hati dengan kitab suci, yaitu Quran, maka hukumannya ada. Punishment. The God will punish you. Akan menghukum kamu, yaitu kesengsaraan, kehancuran, neraka di dunia, apalagi pasti di akhirat. Itu juga apabila mata, telinga, dan hati mampu mengendalikan jiwa tadi sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan kitab suci, maka akan dapat imbuhannya, bayarannya. Apa bayarannya? Yaitu surga, kehidupan kebahagiaan di dunia dan di akhirat apalagi. Jadi pahami guys, skenario itu mudah dan indah. It's sederhana. Itu tak memerlukan kita berpikir. Maka tidak boleh setelah memahami skenario itu, tidak boleh ada ungkapan, why like that? Kenapa hidup saya begini? Oh, kalau dalam bahasa mungkin ada orang Jawanya ngomong apa? Kok hidupku koyo ngene? Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa hidup saya begini? Tuhan tak adil. No. Kita sudah memahami ini sebuah skenario. Jadi kedewasaan pertama sebagai manusia, kenali diri kita dulu. Itu akan kita bahas nanti di tahapan selanjutnya. Sekarang setelah kita berjalan bahwa segala positif dan negatif itu adalah balasan di dunia, maka jiwa-jiwa yang gagal tadi akan mengalami sakit jiwa. Dan itu diterapinya menggunakan kitab suci. Kita sudah bahas kemarin. Di kitab suci, terapi ini bukan terapi seperti apa. Kitab suci itulah cerita. Kisah-kisah yang realistik, yang sudah terjadi. Jadi para nabi dulu tuh, mereka didapat ujian, didapat pencobaan. Kemudian mereka menempuhnya, ada yang berhasil, ada yang gagal, lalu dapat hukuman, ada yang dapat pahala. Nah, itu dikisahkan kepada kita dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu harus kita ambil pelajaran. Maka sering dikatakan kitab suci itu penuh dengan pelajaran. Tapi kita kan karena begitu kurangnya waktu kita untuk memahami kitab suci. Yang penting kita selalu ada hari ini. Yang penting kita ngaji dapat sekian pahala. Satu pahala, satu huruf sekian pahala. Lalu ditabung berapa pahala. Bukan itu makna yang mendasarnya. Apa manfaatnya, natijahnya, pembelajarannya. Guys. Ayo kita lanjut. Kita sudah kisahkan kemarin. Kisah terapi kitab suci. Kejiwaan kita yang mengalami, yang tadinya suci fitrah mengalami kerusakan, lalu kembali dipulihkan, rusak lagi, dipulihkan lagi, rusak lagi. Begitu terus. Jadi peperangan sampai hari kiamat, sampai kita mati. Kita lihat kisah Nabi Adam sudah jelaskan kemarin bagaimana Adam, wahai Adam dan Hawa, duduk di surga, jangan dekati atau makan buah khuldi. Begitu saja akan menghancurkan kamu. Begitu saja larangan dari Tuhan. Tak ada penjelasan, tak ada literatur, tak ada penerangan ilmu-ilmu rinci. Hanya sebuah perintah. Tapi karena Adam di dalam badannya ada sifat keikhlasan, ketakwaan, yaitu kekuatan malaikat taat,
ada sifat iblis dalam hatinya, itu hawa nafsu. Hawa nafsu selalu berbisik. Coba aja Adam, coba aja. Akhirnya dimakan oleh Adam, ditambah bisikan dari unsur luar. Barulah insikan iblis, nambah. Iblis yang di alam gaib bisik, nggak apa-apa itu, biar kamu tak kekal. Akhirnya Adam memakan, akhirnya dia auratnya terbuka, lalu dia bertelanjang, diusir ke surga. Dan di situ Adam jujur. Jadi prinsip kemarin di dalam terapi kejiwaan adalah dekati manusia, dekati sahabat, dekati kerabat, dekati mereka, riayah mereka, ajak mereka dialog, bertukar pikiran yang menyebabkan mereka sanggup jujur. Itu yang pertama. Jangan hakimi mereka, jangan salahkan mereka, jangan bid'ahkan mereka, jangan kafir-kafirkan mereka, jangan mengejek mereka, jangan bully, jangan hindar, jangan singkirkan. Jadi caranya adalah terbalik. Kita selama ini kan sering dalam motivasi, kalau berteman kamu sekalian jangan berdasarkan katanya ada hadisnya. Kalau berteman jangan berteman yang baik-baik. Berteman dengan orang yang pakai parfum lah, pedagang parfum. Jangan berteman dengan orang yang pembuat biji besi atau pembakar besi. Kalau yang parfum, walaupun tak kamu dapat parfum, minimal harum. Kalau yang biji besi ini, yang tukang las, kalaupun kamu tak kotor, kena asapnya busuk. Pemahaman secara kitab suci, secara hadis-hadis, apa saja yang disampaikan dari wakil-wakil Tuhan, perlu pencernaan mata, pencernaan telinga, pemahaman hati. Itu yang disebut makhluk yang berakal. Kalau kita katakan ulil albab. Why? 99,99% dari yang SD yang tak sekolah sampai sarjana, S1, S2, S3, S-lilin, yang pinter profesor, ribut, berantem karena tidak pernah mencoba mentafsirkan tadi berdasarkan kitab suci dengan seluruh ilmu pengetahuan. Hanya melihat arti literatur saja, arti lahiriah harfiah saja. Akhirnya berantem. Tuh. Kitab suci hari ini Islam begitu luas maknanya. Tuhan itu ilmu sangat luas, tidak sesempit. Kita yang menyempitkan, kita yang menyusahkan. Mari kita lanjut. Jadi dari yang kemarin bagaimana mengisahkan Adam. Adam akhirnya jujur. Karena kejujuran Adam berkata, kalau kamu tidak mengampuniku ya Tuhan, aku adalah in kuntum minaz zalimin, zalim. Oke. Karena Adam jujur, mengakui. Jadi ada kejujuran yang pertama. Yang kedua ada pengakuan. Jadi pertama kejujuran atau pengakuan. Yang kedua mohon ampun. Yang ketiga menerima hukuman. Maka Adam dibuang. Ada yang mengatakan dia dibuang di India. Dan itu berbagai ceritanya, itu ada antropologi atau peradaban atau sejarah historis. Itu silahkan dilihat sendiri. Ada yang Siti Hawa dibuang di Jeddah, Jadun, kota nenek. Dipertemukan 300 tahun. Ada yang 350 tahun, ada yang 500 tahun. Pokoknya harus ada hukuman. Baru diterimanya tobatnya, yaitu di Bukit Rahmah. Maka dipanggil Jabah Rahmah, Bukit Kasih Sayang. Pertemuannya Adam dan Hawa setelah berpisah. Maka kesimpulan yang pertama, kejujuran ada terhadap kesalahan kita. Kemudian mohon ampun kepada Tuhan, ada hukuman. Jadi tak ada ubah imajinasi, ubah konotasi, ubah dogma, ubah mitos. Kalau kita salah dosa dengan Tuhan, dah kita sholat saja, lah kita mandi-mandi saja, dah kita itu tobat sambal. Harus ada sanksi penjeraan. Tuh. Jadi membedakan adalah kejujuran. Dan yang pertama, siapapun di antara kita, saya nih semua nih pernah berbuat salah, mesti tak berani jujur karena kejujuran menimbulkan rasa malu. Kita bahas al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Ketika Anda tak berani jujur, keimanan Anda patut dipertanyakan. Tuh, oke, kita lanjut. Nah, kemarin kita menggambarkan bagaimana di kisah yang kemarin itu dalam surat 4 ayat 64. Jadi lapor kepada Nabi, yaitu Ja'uka itu jadi sahabat-sahabat dulu setelah Nabi Adam meninggal ketika masa Rasulullah, surat 4 ayat 64. Jelasnya dilihat video sebelumnya. Yaitu terapi kitab suci part bagian 1. Di sini kita tak ada waktu. Jadi di situ dijelaskan yang pertama, Ja'uka yaitu lapor. Jadi di dalam pemahaman kitab suci, kalau orang yang berdosa, yang zalim, bersalah, berzina, mabuk, judi dan macam-macam, tidak lapor, maka Nabi tak akan tahu kesalahan kita.
Artinya kita lepas dari hukuman di hadapan Nabi, hukuman di hadapan manusia. Jadi kalau kita korupsi, berzina, selingkuh, judi, tak lapor kita aman. Karena di dalam Islam sendiri tidak boleh menghakimi seseorang di tengah pengadilan Islam kalau tanpa saksi. Artinya kita selamat. Walaupun ada yang nampak, walaupun ada yang tahu, walaupun cuma satu orang, tak boleh. Harus beberapa orang saksi. Artinya juga orang-orang yang berbuat zina, judi, mabuk, mencuri, korupsi, merampok, kalau tidak ada saksi dia selamat. Tuh. Dan lepas begitu saja, yes, dia lepas dari hukuman di hadapan Nabi, di hadapan khalifah, di hadapan ulil amri, di hadapan ulama yang jujur. Kalau tak ada khalifah, tak ada ulil amri, ulama yang jujur. Tapi ingat, di hadapan Tuhan, di hadapan malaikat tidak akan lepas. Sejak kita bersalah, sejak korupsi, berzina, selingkuh, mencuri, apa saja yang kita buat, sejak hari itu sampai kita mati, sampai akhirat, kita dikejar oleh, yang pertama, Tuhan secara zat mengejar kita. Yang kedua, malaikat mengikuti kita. Setiap kita solat, inna solati wa nusuki wa mayahya wa mamati. Sesungguhnya solatku, hidupku, lillah, kepada Allah. Akan ada suara di hati kita berbisik, menipu kamu, berbohong kamu. Kamu berzina, selingkuh tak ngaku, mencuri tak ngaku, korupsi tak ngaku. Maka itu yang menyebabkan orang tak pernah khusyuk dalam solat. Jadi khusyuk itu bukan dibuat-buat, guys. Khusyuk itu hasil jejak atau jejak langkah kita. Kalau orang sekarang panggilnya rekam. Rekam digital kita. Kalau kita berbuat kejahatan tak jujur, solat bagaimanapun khusyuk tak akan khusyuk. Setiap Anda mengangkat Tuhan, ada suara di sini. Gak usah menipulah, kamu kan pembohong. Tuh. Karena di sini ada unsur positif, hati nurani yang selalu berbisik, ada hawa nafsu. Oke. Jadi kita lanjut. Kita kelanjutan tadi. Jadi yang pertama tadi kejujuran. Jadi harus kejujuran itu mutlak. Jadi ketika dia tidak jujur, dia terlepas. Ketika dia tidak jujur di hadapan ulil amri, di hadapan Rasul, di hadapan ulama yang jujur, dia terlepas. Tapi di mata Tuhan sampai mati dia buronan, residivis, narapidana, wanted, guys. Allah menginginkan kita, malaikat menginginkan kita. Siapa saja, saya, Anda, kita semua, apabila melanggar hukum Tuhan, sedetik, 1 menit pun, 1 second, 1 detik, 1 inci, 1 senti pun melangkah Anda, mesti Anda dihantui rasa was-was. Kalau Tuhan memberi hukuman. Maka ketika kita yang hari ini selamat di umur 46, 50, 70, hati kita pasti berkata, alhamdulillah Allah belum menghukum. Maka pelajaran yang termahal dalam hidup nih, guys. Tuhan itu adalah rajanya psikologi. Tuhan itulah rajanya pemilik jiwa. Maka dia mengerti bagaimana menyakiti jiwa, bagaimana menyembuhkan jiwa. Tuhan itu adalah yang paling pengasih dan penyayang. Tuhan juga yang paling pemurah. Tuhan juga yang paling berkuasa. Tuhan juga yang paling kejam dalam hukuman. Sadidun iqab, sangat kejam hukumannya, sangat keras hukumannya, sangat mengerikan. Berapa banyak di gempa bumi satu desa terbalik dia timbun, tsunami dia habisi. Tuhan kalau sudah marah, no toleransi. Artinya begini, mari kita belajar. Apabila Anda lari dari hukum Tuhan, apabila saya lari dari hukum Tuhan, maka Allah akan menghukum bukan diri kita. Dia akan menghukum siapa saja yang tersayang, yang kita sayangi. Kadang-kadang dia tak menghukum kita, guys. Dia hukum cucu kita, jatuh, tabrakan, pingsan. Dia hukum anak kesayangan kita, luka, patah, mati. Dia hukum istri kesayangan kita, kebun kita. Pada saat orang-orang yang kita cintai, saat harta yang kita cintai berlalu di depan mata kita, guys, lalu kita tak mampu menyelamatkan nyawa mereka, maka saat itulah hukuman yang paling berat dari batin kita. Hanya air mata yang meleleh, guys. Ketika air mata kita meleleh, batin bersuara, ya Allah, kenapa kau hukum anak istri aku? Aku berbuat dosa. Kenapa kau hukum suami dan anak-anak aku? Aku istrinya yang berbuat dosa. Ambillah nyawaku ya Allah. Aku rela. Apa kata Tuhan? No. Aku pemilik jiwa, kata Tuhan. Aku menguasai. Kalau ku hukum jiwamu, baru kau menyesal. Baru kau sadar bahwa jiwa bukan milikmu, tapi milikku. Aku yang meniupkan roh kepadamu.
ketika waktumu habis, aku ambil kembali kepunyaanku. Dan kau tak boleh menolak, tak boleh menolak, tak boleh minta tunda. Fa iza ajaluhum sa'atun. Ketika ajal itu tiba, la takhiru wala taqdimu. Tidak bisa ditakhirkan, tak bisa ditakdimkan. Tidak bisa diundur, tidak bisa dimaju. Bila buktinya? Ketika kita sakit. Ingat pengalaman Anda guys, pelanggan saya guys. Ketika kita sakit, sakit tipus, sakit corona, tabrakan. Pada saat itu batin kita menjerit guys. Dengarkan. Ya Allah, jangan matikan saya, panjangkan umur saya. Sampai anak saya besar. Sampai anak saya selamat. Sampai anak saya kambing. Bahkan ada yang kita bernazar, kalau saya sembuh, saya berikan kambing. Saya berkedako 2 juta. Tapi yang namanya manusia guys, begitu udah sembuh lupa. Diangso-angso hutangnya. Dilupa-lupakan. Itu hal biasa. No problem. Tapi waktu bukan kita yang punya guys. Jadi kalau ada yang terjadi, diri kita, anak kita, saudara kita, seluruh kerabat kita di alam semesta, jangan marah, jangan sedih, jangan gembira. Ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dari Tuhan. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang menetapkan. Ambil pelajaran dari sana. Begitu guys. Tapi kan, kami belum percaya. Ya, silakan. Let's try it. Mari buktikan guys. Mari tes. Tapi saya yakin, seumuran saya, 46 tahun, kita sudah kenyang dengan asam garam. Sudah mengalami. Tinggal seberapa jiwa kita kuat untuk kembali ke jalan Tuhan. Atau untuk bertahan dalam gaya lama guys. Nah, kita lanjut kisah contoh kemarin. Jadi setelah Ja'uka, setelah lapor, Nabi memutuskan hukuman. Hukuman tadi diputuskan Nabi. Nabi memutuskan dengan keadilan. Baru begitu Nabi memutuskan itu, barulah Allah mengampunkan dosa-dosanya. Nabi sudah tak ada khalifah. Khalifah tak ada ulama yang jujur. Nanti mereka memutuskan secara hawa nafsu. No, mereka harus memutuskan berdasarkan Quran, berdasarkan kisah hukum yang sudah jelas dalam Quran. Apabila tak ada dalam Quran, kisah-kisah Nabi, tuh minimal ada sifat jera. Kok begitu? Mari kita lihat. Ada perzinaan. Kasus yang terjadi. Laki perempuan berzina, berselingkuh. Apa yang terjadi zaman sekarang? Dikawinkan. Sanggupkah yang mengawinkannya menanggung dosa, guys? Kalau hukum Islam tegak, jika suami istri yang berzina dirajam sampai mati. Apabila dia bujang, dibuang ke hutan. Sekarang kita tak bicara hukum Islam 100%. Hukum pendidikan. Jadi ada hukum untuk orang yang belum dewasa 17 tahun. Tuh kalau dalam undang-undang KUHP. Kalau dalam pemahaman Islam, hukum pendidikan ini hukum jera. Bukan hukum sebenarnya, guys. Tapi harus ada, ini tidak. Minimal dipisahkan sebulan 2 bulan. Didili agamanya dulu. Dicek pemahaman Qur'annya. Diminta pengakuannya. Disuruh berpuasa Senin Kemis. Nino, langsung dikawinkan. Siapa yang tanggung dosanya? Anak. Nauzubillah min dzalik. Dengan alasan kalau tak dikawinkan malu keluarga. Bagaimana di hadapan Tuhan? Mari kita lihat kisahnya. Ini kita mungkin ada bagian yang ketiga, guys. Tidak cukup. Jadi kisahkan yang dahulu itu di Madinah. Jadi yang kita sudah jelaskan kemarin tentang perempuan yang berzina. Kemudian datang ke Nabi minta dihukum. Nabi nggak mau menghukum. Kata Nabi mungkin kamu cuma peluk cium. Suruh datang 3 bulan lagi. Jadi tak boleh datang 3 bulan. Perutnya sudah bencar 4 bulan. Ternyata memang tak ada saksi tapi perut sebagai bukti. Lalu minta dihukum. Kenapa dia minta dihukum? Dia tahu orang yang tidak dihukum oleh Nabi diputuskan hukuman di dunia, di akhirat tak akan diampuni. Sampai begitu, guys. Silahkan cari itu kitab suci, guys. Dan itu akan menghantui jiwa. Saya, Anda, siapa saja hari ini tak pernah tentram jiwanya. Solat, puasa, zakat, haji. Karena dalam jiwa kita ada pelanggaran hukum yang tidak dijujurkan kepada alim. Tidak dijujurkan kepada Nabi. Tidak dijujurkan kepada khalifah. Anda jujur mengeluarkan sembuh tuh. Itu terapinya, kejujuran. Maka si orang yang berzina ini dalam kisah itu kemudian setelah melahirkan 9 bulan kata Nabi suruh susukan 2 tahun. Jadi keadilan dalam hukuman. Setelah susukan 2 tahun ambil perwalian baru ditimpa. Dirajam sampai mati. Lalu setelah dirajam Umar datang ikut menyolatkan. Umar marah kepada Rasulullah, kepada Nabi karena kenapa mensolatkan pezina, wanita yang kotor.
Akhirnya setelah diterangkan oleh Nabi, wanita yang kotor tadi begitu meninggal diampuni Tuhan, langsung dijemput malaikat surga. Bahkan pahalanya mengampuni 70 penduduk Madinah yang berdosa. Kenapa jawaban Umar dengan keheranan? Jawabannya adalah Tuhan paling redo kepada siapa lagi? Allah paling suka, paling redo, paling sayang ya Umar, kecuali kepada hamba yang sanggup berhukum dengan peraturan Tuhan, dengan hukum Tuhan. Jadi bukan kepada hamba yang sholat, yang puasa, yang banyak amal ibadah tugang-tunggi sampai hitam kepalanya. No. Itu bagian ritual. Tapi prinsipnya kepada yang sanggup berhukum. Tuh, berapa banyak kita yang mengaku ahli ibadah, tapi kejujuran tak ada. Oke, kita lanjut. Lalu kita lihat kisah kedua. Jadi memutuskan hukum tadi, kalau kita tadi, kan yang berzina itu kalau dirajam sekarang, salah guys. Contoh, orang berzina, contoh saya rajam, Anda rajam sampai mati, Anda yang masuk penjara. Karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di sebuah negara. Maka bagaimana? Lah kita nggak usah ribut. Nggak usah kita berantem. Nggak usah kita memberontak, berbuat kekerasan. Jangan. Kita terapkan namanya hukum pendidikan, membuat jera. Dari mana? Psikologi jalanan. Selagi kita mengacu kepada kejiwaan, kita lihat. Dari sini ada tanda kutip loh guys. Jangan cepat-cepat mengatakan sesat, bid'ah. Gunakan mata, telinga, dan hati. Ambil pembelajarannya. Mari kita lanjut. Di satu kisah di bulan puasa. Ini, jadi setiap cerita Quran atau cerita baginda yang dikatakan hadis itu bukan harus ditelaah menggunakan ilmu tertinggi. Sastra Arab, sastra Indonesia, ilmu psikologi, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu matematika, seluruh ilmu. Digambarkan cara mengurai guys, yaitu pertama Yusuf Qaradawi, Hasan Albana, Said Qutb, Said Awa, Buya Hamka, yang Indonesia itu A.A. Hasan, banyak ulama-ulama kita kontemporer. Termasuk di sini apakah Quraisy Shihab, termasuk yang Syekh Haji baca buku Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, baca pendiri NU, Hasyim Asy'ari, mereka orang-orang pilihan. Bagaimana? Tafsirkan ayat dari segala penjuru. Begitu guys. Tafsirkan ayat dari seluruh disiplin ilmu. Maka Al-Quran itu seperti intan. Dari mana saja kamu pandang, dia memancarkan cahaya. Jadi kalau intan dari sini bercahaya, dari kanan bercahaya, dari kiri bercahaya. Kalau Anda menafsirkan Qurannya berdasarkan ilmu fikih saja, ilmu hadis saja, ilmu ini tak bisa. Anda harus tafsirkan dari segala penjuru. Makanya orang kafir, orang barat sekalipun menafsirkan Quran, mereka mendapatkan natijah. Orang Israel menafsirkan Quran mendapatkan cahaya. Orang Inggris dapat cahaya, semua dapat. Maka dikatakan rahmatan lil alamin. Jadi jangan picik guys. Jangan katakan Anda hebat, saya hebat. Kita boleh menafsirkan, tapi cabang ilmu cuma 1, 2. No. Seluruh ilmu. Metafisika, biologi, fisika, kedokteran, semua pakai. Mana dalilnya? Gak usah sebut dalil, nanti kita cari. Oke, karena penyakitnya sekarang kan apa-apa dalilnya. Oke, kita lanjut. Maka contoh yang kedua adalah ada seorang tua di bulan Ramadan. Nanti hadis sahihnya ini cari sendiri guys. Apakah di YouTube, di Google. Tapi ini tuh ada kisah ini. Berapa banyak ulama bercerita. Kita pun membaca berbagai banyak buku kitab secara itu. Tapi detailnya cari. Karena saya ini bukan orang alim. Bukan begitu menghafalnya. Tapi berjalan di psikologi jalanan. Menggunakan bahan-bahan kitab suci. Untuk melakukan perjalanan bersama dengan saudara yang lain. Jadi seorang sahabat Rasulullah, orang tua datang. Ya Rasulullah, saya celaka. Kenapa engkau? Aku berhubungan seks di bulan puasa. Ya nggak apa-apa kata Rasulullah, malam hari tidak di siang hari. Wah, kan ada larangannya, itulah Rasulullah. Hukumlah saya. Jadi orang-orang dulu yang pertama jujur. Kalau dia tak jujur, dia tak akan mau sholat taubat lah, sholat sunat taubat, mandi hajat, sholat hajat. No. Jujur dulu. Saya tidak melarang loh. Sholat hajat, sholat taubat, mandi apa, doa apa. Tak melarang. Tapi lihat dulu. Jauhka dulu, lapor, berita acara. Ya Rasulullah, buat BAP. Saya berbuat seks. Oke, kamu celaka. Jujur. Orang yang jujur disayang Tuhan, disayang malaikat, disayang Nabi. Itu kelemahan kita. Yang kedua, setelah jujur dia cerita. Kata Rasulullah,
Berarti kau salah. Ya, kau tahu hukumannya? Ya, terima. Saya mesti menerima. Jadi mereka karena jujur siap resiko dengan hukuman. Maka kata Rasulullah, digambarkan kamu merdekakan budak. Apakah 1 budak, 2 budak? Itu detailnya lihat. Sanggup kamu merdekakan budak? Ya tak sanggup Rasulullah, saya miskin. Oke. Sudahlah miskin, berbuat seks di bulan Ramadan suami istri, hubungan suami istri. Kan dilarang bulan Ramadan, siangnya. Oke, sekarang bagi makan fakir miskin 60. Apakah 40 orang atau 60 orang? Bagi makan. Saya tak sanggup ya Rasulullah. Keluarga sendirinya bagi makannya empot-empotan. Seperti itu. Tertawa Rasulullah. Jadi berbagai pilihan. Kemudian, sebelum membagi makan ada lagi. Jika tak juga pilihannya berpuasa 2 bulan berturut-turut guys. 2 bulan. Bayangkan berhubungan seks dengan istri di bulan puasa. Hukumannya 2 bulan puasa berturut-turut. Jangankan 2 bulan, sehari pun tak sanggup tuh orang tua, dah tua. Ingat guys, puasa 2 bulan berturut-turut bisa kita jadikan acuan. Kalau ada yang berzina sebelum kawin, suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Tak sanggup 2 bulan, suruh sebulan. Jangan langsung dikawinkan aja. Coba sambal nanti guys. Oke, kita lanjut. Ya Rasulullah, jangan puasa 2 bulan, sehari pun tak sanggup. Memerdekakan budak tak sanggup. Puasa 2 bulan berturut-turut tak sanggup karena dah tua bangka. Memberi makan 60 fakir miskin, orang paling miskin. Kata Rasulullah, tunggu sini sebentar. Rasulullah masuk ke dalam kamar, ngambil korma 1 karung. Nih, bagi korma nih sama penduduk di tempat kamu yang paling miskin. Begitu Nabi. Artinya mengajarkan dia untuk berkorban, memberi makan orang yang kelaparan, yang paling lapar. Apa jawabnya mengejutkan? Ya Rasulullah, di kampung itu sayalah yang paling miskin. Lah, sudahlah yang paling tua. Sudahlah tak sanggup merdekakan budak. Sudah pula tak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut. Tak bisa bagi makan 60 orang. Paling miskin pula. Masih buat dosa. Berapa banyak di kita guys? Umur aki-aki dah 65, 85, 95. Mau istri 4 juga, istri 3. Katanya apa? Berdasarkan hadis sahih. Sunnah Rasul. Aduh. Nafsunya saja yang besar guys. Pemahamannya tak ada. Kita lanjut, itu kita bahas tuh. Memang betul diperbolehkan beristri 4. Tapi kemana-mana selalu berdasarkan alasan solehnya, dalilnya sunnah Nabi. Untuk bicara sunnah Nabi, Anda harus mengerti apa arti sunnah, apa perjalanan Nabi. Kalau tak mengerti makna sunnah, sunnatun, sunnanun, sampai kata-kata sunan. Ada kata-kata sunnah, sunnanun. Kita bahas pertemuan selanjutnya. Tak mengerti membagi harta yang adil, memberi ilmu yang adil, jangan menyebut berkawin, disebut sunnah Nabi. Sebutlah sunnahnya hawa nafsu. Kan no problem. Sebab jika Anda tak jujur, tidak adil, tidak mampu jauhkah, Anda sebut sunnah Nabi, Anda menghina Nabi. Nabi itu mulia. Kejujurannya, keadilannya. Masa yang beristri 2, 3 asal-asalan, tak adil, terjadi perebutan warisan, terjadi kekecewaan, belum lagi hawa nafsu perempuan tak terlayani. Ngakunya sunnah Nabi. Menista, menghina Nabi. Baginda begitu mulia. Ingat itu. Lalu kita lanjut. Jadi orang tua tadi, karena sudah tua, tidak sanggup memerdekakan budak, tidak sanggup puasa 2 bulan, tidak sanggup memberi makan 60 fakir miskin, disuruh memberi makanan ternyata paling miskin. Apa kata Nabi? Ya sudah, korma ini kamu bawa, bagilah yang termiskin. Ternyata yang termiskin di kampung itu anak dan istrimu, bagi ke anak istrimu. Terkejutlah tadi umat tadi. Ya Rasulullah, bukankah saya harus jauhkah? Saya harus lapor diri berdasarkan surat 4 ayat 64. Surat An-Nisa ayat 64 harus jauhkah? Baru fastaghfirullah. Setelah saya lapor kepadamu jujur, baru Allah mengampuni. Dan itu belum selesai prosesnya. Fastaghfara lahumur rasul. Ada naik ke atas hablum minallah, tegak lurus. Ada lagi fastaghfara lahumur rasul hablum minannas. Rasul menegakkan hukum di tengah manusia. Seperti segitiga Pitagoras. Baru akan berhubung. Fastaghfirullah, mohon ampun kepada Allah. Allah mengampunkan. Kemudian Rasul mengampunkan, memohon proses dihukum. Ya Rasulullah, apakah dengan memberi korma ini saya selesai? Ya.
Apakah dosa saya ini diampuni? Ya. Kenapa? Tahukah kalian? Tahukah kita? Karena Anda jujur. Sifat seorang sahabat dari dulu adalah siddiq. Jujur, benar. Makanya ada yang terkenal dalam kisah yang menegakkan bulu roma, Abu Bakar Siddiq. Saya dari sini, saya dari hutan, saya Isra Mi'raj, apa saja yang dikatakan Nabi, dia jujur, dia benar. Kejujuran, membenarkan. Sadaqta ya Rasulullah, sadaqta ya Rasulullah, sadaqta. Engkau benar ya Nabi, engkau benar. Mengapa dia benar? Karena dia jujur. Gimana dengan kita? Kejujuran kita, amanah kita, fatonah dan tablik, banyak lagi. Oke. Nah, dari sini ternyata dia mendapat kurma pulang, dosanya diampuni. Dia tidak dihukum puasa, tidak dihukum memberi. Berarti ada tahapan tingkatan hukum. Yang pertama yaitu dia merdekakan budak, tak sanggup, digagalkan oleh puasa 2 bulan, digagalkan, memberi makan 60, tak mampu, suruh bagi kurma fakir miskin, tak mampu, malah dapat untung bagi kurma untuk keluarga. Mari kita lihat. Nah, kalau ada orang berzina, kita cek dulu. Ajarkan dengan terapi pemahaman Quran, pemahaman Islam, pemahaman jati diri. Namanya terapi kitab suci. Terapi Tuhan. Ajarkan jati diri dia. Setelah mengenal diri dia, baru dia timbul rasa bersalah. Surat 4 ayat 135. An-Nisa 135. Hendaklah kamu jadi saksi atas dirimu, keluargamu, anakmu. Jangan putar-putar lidah. Kalau dia sudah jujur, Allah akan sayang. Siapa saja yang sanggup jujur segala dosanya, mencuri, menipu, menista, di hadapan ulil amri. Ingat, jujur bukan kepada suami, kepada istri. Istri selingkuh itu jujur pada suami. No. Suami selingkuh, jujur pada istri. No. Kalau Anda jujur kepada suami istri, satu level, Anda akan menyakiti hatinya saja. Suami jujur, ma saya selingkuh, sakit hati istrinya. Si istri selingkuh, pa saya jujur, sakit hati suaminya. Kepada siapa harus jujur jauhkah? Pada level di atas Anda. Jika Nabi Adam, jauhkannya kepada Tuhan. Jika umat Muhammad, jauhkannya kepada Muhammad, kepada Rasul. Kalau masa khalifah, kepada khalifah yang 4, khalifah Ar-Rasyidin. Lalu kepada pemimpin, tak ada lagi ulil amri yang jujur. Akhirnya carilah ulama yang jujur. Masih ada, pasti ada. Selagi Anda bisa sholat, selagi ada berkabar Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih ada ulama yang jujur. Apabila sudah tak ada lagi gema kebenaran di dunia ini, tak ada ulama yang jujur, maka langit dan bumi akan digulung. Goodbye semua. Hari ini masih ada ulama yang jujur. Maka kita bicara dengan ulama yang jujur. Maka ulama yang jujur akan bicara, oke, karena engkau berzina, selingkuh. Kalau engkau dirajam, tak mungkin. Kalau dirajam sampai mati, kita dihukum mati, masuk penjara. Jadi bagaimana? Oke. Sanggup kamu berpuasa di hadapan Tuhan, sanggup. Mari kamu puasa 3 bulan berturut-turut. Atau 2 bulan seperti orang tua tadi. Tuh, tak sanggup saya sebulan. Niatkan, ya Allah, aku berzina, aku selingkuh, aku akan puasa sebulan berturut-turut, ampunkan. Dari mana dalilnya? Jangan sebut dalil. Lihat contoh kisah-kisah. Maka keikhlasan antara Anda dan Tuhan saja yang tahu. Tuhan hadir di dalam jiwa kita, di dalam roh kita. Bahkan aku lebih dekat dari urat nadi. Itu maksudnya diaktingkan. Baru ada sifat jerah. Ketika jujur dengan ulama itu kan malu. Ini tak. Berzina, berjudi, mencuri, korupsi. Habis itu apa yang dilakukan? Ketika sholat sunat. Solat sunat hajat, apa solat secara pun tak. Apakah menyebut solat sunat? Taubatlah. Lalu solat nangis-nangis, lalu berdoa, lalu baca kitab suci. Sadaqallahul azim. Kitab sucinya diambil, diletak di kepala. Sadaqallahul azim. Didekap di dada. Habis itu dipikir, tenanglah. Setelah kita baca kitab suci, telah letak di dada, dibawa tidur sambil urair mata. Allah, aku bertobat ya Allah, tak akan zina lagi, tak akan selingkuh lagi. Esok pagi bangunnya bangun-bangun tentram, nyaman. Berarti dosaku dah diampuni. No guys, mari kita belajar pintar guys, cerdas. Masa Tuhan kita sebodoh itu? Kalaulah keampunan Tuhan, kasih sayang Tuhan boleh kita nalar dengan akal kita.
maka dia bukan Tuhan. Kita tak mampu menalar secara logika sejauh mana kasih sayang Tuhan. Itu satu. Dan sejauh mana kebencian azab Tuhan jika kita melanggar hukumnya. Itu dua. Jadi jangan pandang mudah. Pelajari. Tuh, dek. Jadi seperti itu. Adapun dulu dikisahkan kalau kita baca Quran. Kenapa tenang? Iya. Ayat Quran siapapun yang baca. Orang Islam, non-Islam, orang kafir, orang siapa saja yang baca. Akan menenangkan pikiran. Akan menenteramkan jiwa. Tapi bukan berarti dosa Anda diampuni. Itu kiasan. Setelah kita baca Quran, dulu para sunan, para syekh, para orang alim diletak di kepala. Sadaqallahul azim. Diletak Qurannya di kepala gini. Dicium, habis itu diletak di dada. Maksudnya, Anda praktekkan semua ayat yang Anda baca tadi, maka dia akan menyimpan di dalam otak. Menjadikan Allah minded, pemikiran Allah. Islam minded, pemikiran Islam. Mukmin minded, pemikiran minded dalam jiwa Anda. Kalau sudah masuk mukmin minded, maka menjadi baru, menjadi heart minded, hati. Jadi jika sudah masuk dalam kepala, baru dibawa ke dalam hati, jadi menjadi pemikiran di jiwa, di hati. Kan setelah pemikiran kita dibawa ke sini, baru kita tenang. Maksudnya setelah diolah di pikiran, lalu dipraktekkan, maka baru tersimpan di dada. Jadi bukan ritualnya menempel di kepala dan di dada itu yang menenangkan. Buktinya, kita bila sampai sekarang, setelah kita sekali siapa saja yang pernah dalam hidupnya, sekali berzina, sekali berselingkuh, sekali mencuri, sekali merampok, sekali korupsi, sekali memperkosa, sekali membunuh, yang dipanggil dalam adatnya adalah molimo, madon, main perempuan, madat, narkoba, minum mabok-mabok, main judi, mencuri, membunuh, molimo yang 5. Selagi tidak pernah bercerita kepada orang alim, sampai kita mati, kita akan dihantui. Wanted. Maka sembuhkanlah kita dengan terapi jiwa Anda, jiwa saya. Cari ulama yang jujur, cari orang alim. Ada, Anda pasti akan dituntun. Bagaimana cara mencarinya? Bukan di iklan. Allah akan menuntun Anda. Apabila Anda benar, Allah akan menuntun Anda. Anda akan menemukan perjalanan yang akan menyuruh Anda berpuasa Senin Kemis kah apa berturut-turut. Ya demikian. Ini digambarkan oleh kisah sebelumnya lagi. Ketika ada di zaman dulu, kata Rasulullah, ada orang membunuh 99, datang kepada orang alim, saya ingin bertaubat. Orang alim itu marah, enggak boleh. Kamu ini adalah setan, kamu orang jahat. Tak bisa bertobat. Dibunuh lagi orang alim itu. Sebab mengatakan dia tak boleh taubat. Genap 100 orang alim. Cari orang alim yang jujur. Apa katanya? Kau boleh terobat kepada Allah. Berhijrahlah ke sebuah negeri. Cari di situ. Masyarakatnya memakai hukum Tuhan, peraturan Tuhan. Mereka hidup dalam ketentraman. Lalu dia berangkat. Tengah jalan dia meninggal. Maka sorga baginya. Artinya dia jauhkan kepada orang alim itu, guys. Tapi ada ayatnya lagi. Barang siapa menutupi, kita harus tutupkan aib kita. Barang siapa menutup aib saudaranya, Allah menutup aibnya. Bukan begitu pemahamannya. Itu nanti luas. Kalau begitu, batalkan seluruh pengadilan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Mari bebas hukum. Manusia di dunia tak perlu pakai hukum. Kenapa? Kalau ada yang mencuri, kita tutup aibnya. Jangan disidang. Jangan dibagi tahu orang. Kalau dia memperkosa, ketahuan, kita tutup aibnya. Biar ini. Maka menjadilah dunia barbar, dunia binatang semua. Makna itu bukan begitu. Perlu disiplin, banyak ilmu. Kita sering menggunakan ayat itu. Oke guys. Jadi kesimpulan tadi, jujur dulu dalam terapi jiwa. Didik manusia, dekati dia. Enggak harus pakai Quran, dialog. Kaji latar belakangnya, kejiwaannya, keresahannya, rangkul dia. Dimasukkan sedikit demi sedikit. Vaksin pertama, vaksin kedua diinjek. Injek malaria, injek penyakit ini, penyakit itu. Setelah dikuat, sampai dia jujur. Setelah dia jujur, baru dia sendiri akan mengaku. Dia akan jauhkan. Setelah dia jauhkan, baru diputuskan akan ada aura. Apakah ada buktinya Mas Beni? Ya, saya sudah buktikan. Minimal 15 tahun sampai 25 tahun. Tebet, pasar minggu,
Depok, Cengkareng, Ciledug, Semper, Cakung, masuk ke Jakarta Selatan, daerah Beji, Cipedak, apalagi sekedar Blok M guys. Pengamen, perampok, pelacur, termasuk waria-waria. Kasus nih, termasuk laki-laki, termasuk orang-orang yang tidak sanggup menikah, perempuan-perempuan yang tak sanggup menikah. Jangan dihina, waria jangan dihina. Perempuan-perempuan lesbian jangan dihina. Yang waria-waria yang jangan dihina. Laki-laki yang suka laki-laki jangan dihina. Yang tak mau kawin jangan dihina. Dekati mereka, rangkul. Mereka perlu kasih sayang guys. Kalau kita masuk ke sana guys, tangisan terlalu banyak guys, terlalu banyak. Episode esoknya yang ketiga, keempat, kelima, kita akan bercerita pengalaman bagaimana menterapi, menyembuhkan sahabat-sahabat kita di perjalanan sehingga lahirlah yang disebut psikologi jalanan. Ya, demikian, minta maaf, waktu memang menghabiskan. Jika ada kebenaran, semata-mata itu pasti dari Tuhan. Anda jangan ragu untuk menerima, menyampaikan yang lain, sampaikanlah. Karena itu subscribe bagi Anda. Subscribe bagi saya di mata Tuhan. Subscribe channel ini, kalau Anda subscribe, alhamdulillah. Kalau tidak, no problem. Tuh. Yang kedua, jika ada kesalahan, pasti kesalahan saya sendiri, saya mohon maaf. Dan akan kita sempurnakan di lain kesempatan. Selalu ingat, jika ada hal yang menyakitkan hati, masukkan telinga kiri, keluar telinga kanan. Biar lapang. Dan selalu kemana saja berpergi sebelum kita mati, gunakanlah mata, gunakanlah telinga, gunakanlah hati. Itulah yang termahal yang membedakan kita dari malaikat dan iblis. Itu yang menjadikan kita khalifah. Semoga kita semua selamat. Wassalamualaikum.